Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita memasuki malam yang ke-25 insyaallah. Mudah-mudahan perjalanan kita dari awal Ramadan sampai menjelang akhir Ramadan ini selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan keistiqomahan dalam menjalaninya. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, di dalam bulan suci Ramadan itu pastinya ketika awal mula datang kita sangat menunggu tentang kehadirannya. Bahkan di televisi kita ketika sebelum bulan suci Ramadan itu datang, mereka sudah menyambut dengan beberapa iklan, di antaranya iklan sarung dan iklan marjan. Maka kita pun juga demikian. Kondisi dalam menyambut bulan suci Ramadan ini biasanya semangat kita penuhnya di awal. Oleh sebab itu kita tidak pernah kaget kalau ada salah satu masjid atau musholah kita atau langgar kita, biasanya ketika awal bulan suci Ramadan itu penuh sampai keluar. Akan tetapi beriring sejalan dengan waktu, maka shaf ini semakin maju. Bahkan ketika takmirnya pun tetap tidak menggulung karpetnya ini. Maka hal inilah yang menjadi pertanyaan besar untuk kita. Apakah semangat kita itu hanya berada di awal saja? Kita teringat sabda Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan bahwasannya wa innamal a'malu bil khawatim. Penilaian untuk amalan itu berada di akhir, bukan di awal. Maka yang menentukan kita sukses dan tidaknya, goal atau tidak, itu adalah berada di akhir atau di puncak Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita gelar, bukan gelar yang main-main. Tersebut dalam surah Al-Baqarah yang sudah biasa kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memberikan kita perintah untuk berpuasa supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Maka menjadi orang yang bertakwa itu sangat sulit kalau kita tidak pernah diuji, kalau kita tidak pernah dicaci, kalau kita tidak pernah dikucilkan. Itu namanya bukan atau belum termasuk orang yang beriman. Maka menjadi orang yang beriman ini tidak boleh angin-anginan, Pak. Oleh sebab itu ada beberapa amalan yang harus kita jaga. Karena Allah Subhanahu wa taala itu hanya memberikan kita waktu terbatas, yaitu 720 jam.
Diberikan waktu terbatas supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala menunggu amalan-amalan terbaik kita, supaya kita tetap selalu bersemangat untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Maka ada 3 amalan yang harus dan senantiasa kita jaga, terutama dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah sabda Rasulullah SAW tentang bagaimana menyuruh kita untuk berpuasa dengan landasan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan landasan iman dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapuskan dosanya yang telah lalu. Kemudian amalan yang kedua yang harus kita jaga yaitu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau yang pertama tadi itu kita disuruh untuk menjaga puasa kita. Kemudian yang kedua kita disuruh untuk menjaga qama yaqumu qauman. Bagaimana caranya supaya kita itu menjaga sholat-sholat kita? Karena definisi awal dari qama yaqumu ini adalah berdiri tegak. Ketika sudah melakukan hal yang pertama, melakukan puasa dan melakukan berdiri untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang ketiga yaitu tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Di kalimat yang pertama yaitu Allah berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di dalam bulan suci Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran. Yang apa isinya Al-Quran itu? Isi Al-Quran itu adalah hudan linnas, yang berisi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan di dalamnya itu terdapat penjelasan-penjelasan yang menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka kalau kita melihat lagi sabda Rasulullah dalam hadis yang lain, yaitu adanya di situ hadis yang berbunyi, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, ketika dia membaca Al-Qur'an itu, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabi, maka Al-Quran itu pun akan datang kepada orang yang membaca ini sebagai syafaat atau penolong. Maka hal kecil berupa Al-Quran ini memang kadang-kadang kita tidak melihat seberapa besar dia berjuang untuk kita, tapi kadang-kadang kita meremehkannya. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian setiap target manusia ini ketika menjalani bulan suci Ramadan pasti ada hal yang berbeda. Ada manusia itu yang ingin melengkapi puasanya dari tahun ke tahun, yang awal mulanya bolong 1, kemudian besoknya lunas. Kemudian ada satu manusia yang ingin selalu sholatnya tepat waktu, karena di tahun yang lalu dia selalu terlambat dalam melakukan sholat berjamaah. Maka target-target ini akan berbeda-beda, tapi target utama dan tujuan manusia ini adalah mencari bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar ini nilainya hampir setara dengan 83 atau 84 tahun usia kita di dunia. Terutama malam Lailatul Qadar ini bisa kita ambil, bisa kita dapatkan pada waktu 10 hari yang terakhir atau kita sebut dengan Asrul Awakhir. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, di dalam 10 hari yang terakhir inilah marilah kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak salat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah SAW bersabda, Man qama Lailatul Qadri wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahwasanya ketika kita melakukan salat pada bulan suci Ramadan dan itu terdapat malam Lailatul Qadar,
maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, oleh sebab itu banyak sekali hadis-hadis dari Rasulullah yang mana memberikan contoh kepada kita ketika 10 hari yang terakhir beliau menghidupkan malam-malamnya, beliau mengencangkan sarungnya, dan beliau mengajak para istrinya untuk beriktikaf. Maka kesempatan beriktikaf ini tidak bisa kita dapatkan kecuali pada malam bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan ketika kita beriktikaf? Apakah kita membaca HP, ataukah kita membaca buku, ataukah membaca yang lain? Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, di situ Rasulullah memberikan contoh kepada kita apa yang harus kita baca ketika kita beriktikaf. Salah satunya yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu Maha Pengampun dan Engkau mencintai orang yang meminta ampunan. Oleh sebab itu maafkanlah. Maka terus kita berulang dan berulang membaca sehingga Allah Subhanahu wa taala mendengar dan akhirnya mengampuni kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, oleh sebab itu marilah di sisa bulan suci Ramadan ini, terutama di 10 hari yang terakhir ini, kita semangatkan lagi niat kita, kita tata ulang, kita tambah motivasi kita tunjukkan bahwasanya kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini merupakan kesempatan yang bisa kita lakukan dengan cara yang terbaik, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah sedikit nasihat ataupun motivasi ini kiranya bisa membuat semangat kita menjadi lebih bertambah, ibadah kita menjadi lebih banyak daripada sebelumnya, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.